Ya, kita kembali lagi di Siraman Kolbu Sejukan Hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut Pak Ustadz Danu tentang tausiah yang tadi. Iya, memang kita harus hati-hati. Harus mulai saat ini difikirkan. Kalau umpamanya harta itu termasuk pasangan kita, itu kalau ditinggal, ya boleh bersedih tapi jangan berkepanjangan. Karena saya sering melihat dari pasien ya, ini pasiennya, itu ditinggal meninggal saudaranya atau ayahnya atau ibunya atau pasangannya itu malah sakit ya. Karena cintanya berlebihan. Jadi cinta kepada pasangannya itu melebihi cintanya dia kepada Allah. Nah ini bedanya. Makanya nggak boleh ya. Cinta kita tetap sama Allah itu nomor satu. Boleh sedih boleh tapi jangan berlebihan. Ditinggal siapapun dari kita jelas itu adalah ujian yang harus kita hadapi. Dan seorang itu pasti akan meninggal. Meninggalnya ini yang harus kita susun. Semuanya harus kita susun. Kenapa Allah menceritakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Hidup dan mati ini harus kita susun. Ya, kehidupan kita diberi rezeki, diberi ini, nah itu hidup kita. Bagaimana karena Allah Ta'ala, ya kita lebih cinta Allah. Makanya harta boleh kita cari, boleh kita ikhtiarkan, tetapi juga jangan jangan dikepin ya. Jangan terlalu seperti itu. Juga tidak boleh menghambur-hamburkan uang. Jadi yang harus kita ketahui boros itu memang dilarang. Tetapi betul-betul harus tahu dikekepin nggak boleh, boros juga nggak boleh. Ya. Jadi harus yang sedang-sedang saja lah, terkontrol. Tengah gitu Pak Ustadz ya. Boleh disimpan silahkan, kalau mau sedekah silahkan. Makanya yang disukai oleh Allah Ta'ala itu adalah orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Di jalan Allah itu nggak cuma hanya menafkahi yatim, piatu, tidak hanya itu. Tidak hanya cuma membangun masjid, tidak hanya itu. Menyedekahi itu termasuk di jalan Allah itu termasuk kalau punya anak istri itu ya dihidupkan. Itu anak itu istrinya harus dihidupkan. Nafkahnya Pak Ustadz ya. Walaupun itu bentuknya wajib, makanya yang wajib itu harus. Sehingga seorang imam, seorang laki-laki dia harus mencari rizki untuk anak istrinya. Jadi harus betul-betul faham harta ini nggak cuma masalah uang, enggak, tapi juga kendaraan. Bagaimana ibu punya mobil diserempet orang, bapak punya mobil diserempet orang, itu jengkel enggak? Jengkel ya? Kalau bisa itu kalau mobilnya diserempet orang itu berucaplah boleh alhamdulillah baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bapak ibu saya acungi jempol, hebat. Karena alhamdulillah itu mencirikan bahwa serempetan itu adalah takdir Allah. Berarti ada sesuatu yang Allah mau cerita kepada kita. Innalillah itu berarti semuanya ini milik Allah, kan kembali pada Allah, nggak usah disesali. Jadi kalau ibu tabrak aja nggak usah maki-maki orang. Tanya, Pak kenapa nabrak? Maaf Bu ini, oh iya sudah saya maafin. Bapak bisa nggak betulin ini? Bu maaf saya hanya sopir, saya nggak punya uang. Ini. Ya sudah pulanglah. Hebat. Subhanallah. Hebat itu. Ya. Ya apalagi mohon maaf nih, mobilnya mobil yang kelasnya mewah. Kelas A lah gitu kelas maksudnya. A ya. Eropa gitu. Eropa yang kelas ini ya. Itu ditabrak, kenapa nabrak? Oh maaf ini. Oh ya, bisa ganti nggak bisa. Ya sudah pulang aja, besok kalau naik kendaraan hati-hati ya. Itu hebat. Hebat. Betul. Jarang tapi hebat ya Pak Ustadz. Loh itu betul, saya bilang hebat itu. Berarti dia sudah berpikiran bahwa ini kendaraan titipan Allah aja. Dia nabrak, nyerempet, hanya dia tahu, ini ujian yang harus saya hadapi. Kemudian yang nyerempet hanya mohon maaf nih, hanya sopir aja. Dia nggak punya apa-apa. Dia mau melepaskan, sudah dia hanya cuma bilang besok kalau naik kendaraan lagi hati-hati ya. Itu hebat. Hebat. Ada yang begitu Ibu? Bapak silakan tunjuk tangan. Belum, tapi insya Allah nanti ya belajar ya Bu ya. Belajar. Insya Allah. Belajar, itulah yang namanya harta tidak dibawa mati melalui tabrakan itu paham.
Paham. Itu difahami namanya. Tapi kalau masih nyewo, Itu belum paham. dibawa anaknya kemudian nyerempet, kamu itu baru, kamu itu gimana udah ini udah nggak ikut. Susah Pak Ustadz ya. Itu udah langsung ketahuan. Baik, pemirsa di rumah juga ibu-ibu jamaah yang